Camelia. Ya ini aku dan aku dan aku. Bunda. Ya. Kamu mau dong ya. Halo semua. Halo Bu. Dengarkan suara saya? Dengar, Bu. Dengar. Iya, dengar, Bu. Masih semangat kan bagi yang berpuasa? Semangat, Bu. Masih, Bu. Ya, cari di rumah dari saya. Nampak kan PowerPoint-nya? Dapat Bu. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Semangat ya. Nah, di sini ada integral rangkap 3 atau integral lipat 3. Jadi dalam integral ini, ya, sama seperti integral yang awal kita pelajari, rangkap 2 dan rangkap 1 itu ya. Jadi pengerjaannya semua sama, rumus-rumusnya juga sama, cuman bedanya kalau rangkap 2 itu 2 kali pengerjaan dan rangkap 3 di sini 3 kali pengerjaan. Itu aja sih bedanya. Kalau rumusnya kayak menggunakan metode rasional, substitusi, trigonometri, itu semua sama, ya. Cuman ini di sini 3 kali pengerjaan, itu aja bedanya ya. Aturan mainnya sama, yang mana yang duluan dekat dengan integral dalam di sini itu yang duluan dikerjakan, ya. Jadi di sini secara umum ya integral ganda 3 atau lipat 3 dinyatakan dengan seperti ini. Ini bentuk umum dari integral lipat 3. Nah, integral lipat 3 ini biasanya digunakan untuk mencari volume. Volume baik itu volume benda putar, volume tabung, ya, atau volume yang bentuknya tuh kalau integral ya nggak sesuai. Kalau misalnya bola kan bentuknya kita tahu itu bola kan gitu, tapi dia agak oval gitu kan, agak lonjong atau gimana lingkaran itu. Nah, inilah yang kita pakai. Kalau dia integral rangkap 2 biasanya dia untuk menentukan rumusan luas biasanya ya, kayak
Ini luasnya memang segi 4, tapi segi 4-nya nggak bentuk persegi, nggak berbentuk jajal genjang, nggak bentuk persegi panjang. Dia bentuk segi 4, tapi seginya agak mereng. Nah, itu kan nggak ada rumusnya, maka kita gunakan integral. Itu nanti akan dipelajari dalam pengaplikasian integral. Jadi fungsinya seperti itulah aplikasinya. Ya. Nah, lalu di sini ada integral ganda. Ya, lipat 3 atau ganda 3 dalam koordinat kartesius. Ini ada bentuknya. Lalu, nah ini bisa diperhatikan. Ini integral ya. Contohnya, X tambah Y dV dengan R adalah kotak. Jadi, R-nya itu di mana X, Y, dan Z ya. Itu X terletak di antara 1 sampai 2, sedangkan Y terletak di antara 0 sampai dengan 1, dan Z terletak di antara 0 . Ya, jadi kalau N itu digambarkan, maka berbentuklah seperti ini. Sorry ya, ini enggak rata bentuknya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, lalu ya ini soal X-nya tadi terletak di antara 1 sampai 2. Lihat di sini Y, X, Z. Berarti X-nya ini integralnya di tengah ya. 2, 1. Lalu kita perhatikan soalnya lagi. Y-nya terletak 0 dan 1. Y berarti yang dekat dengan integral 0, 1. Ini ya. Paling dalam. Lalu Z-nya itu terletak 0 dan 2. Antara 0 dan 2, Z paling pinggir, maka ini integralnya paling pinggir. 0 dan 2. Nah, jadi yang belum dikerjakan adalah integral yang ada di dalam. Ya. Maka integral dari ini Y, maka variabel Y kan yang diintegralkan, sedangkan di sini tidak ada variabel Y, maka integral dari X adalah XY, tinggal ditambahkan aja Y-nya. Lalu ditambah dengan setengah Y kuadrat, ini ya, integral dari Y adalah setengah Y kuadrat. Lalu batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Ini, batas atas 1, batas bawah 0, dx, dz. Lalu kita gantilah nilai Y-nya sama dengan 1, nilai Z-nya 0. Kalau Z-nya semua 0, Y-nya semua 0, maka hasilnya tetap 0 kan? Maka kita ganti aja yang 1 ya. Berarti X dikali dengan 1, X. Y pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1 dikali setengah, hasilnya tetap setengah. Maka di sini X ditambah dengan setengah. Nah, selanjutnya integral yang paling dalam dx ya, sama integral ini 2, batas atas, batas bawahnya 1. Nah, kita integralkan dx, berarti ini variabel x. Ya, x pangkat 2. Jadi setengah x pangkat 2. Integral dari x adalah setengah x pangkat 2. Ditambah dengan setengah dx. Integral dari setengah dx adalah setengah x. Batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Jadi variabel ini diganti dengan angka 2 ya untuk batas atas dan angka 1 untuk batas bawah. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2 pangkat 2 4. 4 dibagi 2 28.
Ya, karena kan 1 kali 4, 4. Bagi 2, tetap 2. Ditambah 1 dikali 2. 2. Bagi 2. 1. Ya kan? Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Cocok ya? Di sini kan tadi hasil 2 ditambah dengan 1, 3. Nah, itu untuk batas atas. Sekarang kita kerjakan yang batas bawah. 1 pangkat 2. 1 dari sini ya, batas bawah. 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. Ya, dikalikan dengan 1, 1. 1/2 tetap ya, 1/2 ditambah ini 1 dikali dengan 1 ya, tetap jadi 1/2 dikali dengan 1 hasilnya setengah. Oke ya, tadi ini kan 1 dikali setengah, setengah, ditambah dengan ini 1 dikali setengah, setengah. Berarti setengah ditambah setengah, hasilnya 1. Maka ini untuk batas bawahnya 1. 3 dikurang 1, hasilnya 2. Nah, ini kita integral lagi terhadap dz. Ya, berarti di sini kan nggak ada variabel z, hanya angka. Berarti kalau kita integralkan tinggal tambah z-nya aja. Jadi integral dari 2 dz hasilnya adalah 2z. Ya. Batas atas 2, batas bawah 0. Jadi setiap variabel z kita ganti dengan batas atas, lalu kita dikurangkan dengan batas bawahnya. 2 dikali dengan 2. Karena z ya, 2 kali 2 hasilnya 4. 2 dikali dengan 0, hasilnya 0. Maka 4 dikurang 0, tetap 4. Ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Pengerjaannya. Yang penting dia 3 kali pengerjaan. Kalau integral rangkap 3, 3 kali pengerjaan. Itu aja sih bedanya. Selebihnya sama aja rumusnya. Cukup? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, saya lanjut. Nah, integral lipat 3 atau ganda 3 dalam koordinat tabung ya. Tadi dalam segi 4 ya, kubus ya. Open balok ini dalam koordinat tabung. Ini dia rumusnya. Nah, ini ya, ada contoh. Ya, integral rangkap 3. Ini kalau yang untuk dalam, ya, batas atasnya 4 dikurang R pangkat 2, batas bawahnya 0. Ini yang kedua, yang tengah 2 cos theta, baru ini V/2, dengan batas bawahnya 0.
R dz dr d theta. Nah, yang duluan kita kerjakan adalah yang paling dekat, berarti dz-nya ya. Nah, ini dia. Integral R dz, maka integralnya adalah Rz. Jadi setiap variabel Z kita ganti dengan ini. 4 dikurang dengan R pangkat 2 untuk batas atas, ya. Dan batas bawahnya diganti dengan R dikali dengan batas bawahnya. Ya. Lalu R dikali dengan 4 dikurang dengan R pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 4R dikurang dengan R pangkat 3, ya. Sedangkan Z-nya di sini 0. 0 dikali R hasilnya tetap 0. Maka di sini nggak bisa dibuat lagi dikurang 0. Langsung aja. Lalu, ini kan dr. Jadi setiap variabel R itu yang kita integralkan. Jadi integral dari 4R adalah 2R kuadrat. Dan integral dari R pangkat 3 itu sama dengan R seperempat R pangkat 4. Batas atasnya 2 cos theta, batas bawahnya 0. Ya, jadi setiap variabel R diganti dengan 2 cos theta untuk batas atas, dan untuk batas bawahnya kita ganti 0. 2 dikali dengan, ya, 2 dikali dengan 2 cos kuadrat theta. Inilah dia hasilnya. 4 ya, karena 2 dikali dengan 2 hasilnya 4. Cos kuadrat theta. Tulisan cos kuadrat gini ya, cos kuadrat theta, bukan cos theta kuadrat. Jangan salah tulis, ya. Kalau R dikali R, hasilnya adalah R kuadrat. Kalau cos theta dikali dengan cos theta, hasilnya adalah cos kuadrat theta, bukan cos theta baru di sini kuadratnya. Enggak gitu ya. Lalu di sini 4 ya, cos pangkat 4 theta dari ini. Ini ya kita kuadratkan. 2 ya, 2-nya kita kuadratkan. Ini ya. Ini 2/4 dikali dengan 2 ya, cos pangkat 4 theta. Inilah dia hasilnya ya. 4 cos kuadrat theta. Lalu setelah kita dapat hasilnya, maka yang ada tetanya kita integralkan. Ya, lebih gampang. Ini kan 4 sama 4. Berarti bisa kita taruh di luar sebagai konstanta. Seperti ini. Jadi tinggallah cos kuadrat theta dikurang cos pangkat 4 theta. Nah, inilah yang kita integralkan. Maka integral dari cos kuadrat theta adalah sin theta cos theta per 2 ya, dikurang dengan setengah theta. Dengan batas atasnya pi per 2, ini batas bawahnya 0. Lalu dikurang dengan sin theta cos pangkat 3 theta per 4 dikurang 3/4 ya, sin theta cos theta per 2 dikurang dengan 1/2 theta. Inilah dia hasilnya. Maka V per 2 di sini itu berlaku sama dengan 180 ya. Jadi ini 8 dikali dengan setengah ya, dikali dengan pi per 2 dikurang dengan 4 ya, 3/8 dikali dengan pi per 2. Jadi nanti nih kalian bisa nengok pakai rumus trigonometri. Ini pi per 2. Biasanya kan pi per 2 itu pi itu sama dengan 180. Jadi kalau 180 per 2 berarti 90.
sin 90 itu berapa? Cos 90 berapa? Kalikan, bagi 2. Nah, gitulah dia ya. Lalu didapat hasilnya 5pi per 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang hasil 4R dikurang R pangkat 3 itu, Bu. Boleh diulang sekali lagi, Bu. Hasil dari 4R kurang R pangkat 3. Yang itu hasilnya didapat Oh, dari ini. gimana? 4R dikurang R pangkat 3. Ini kan tadi kita integralkan dengan variabel Z ya. Sini dz, maka integral dari R itu adalah Z. Lalu setiap variabel Z ini ya kita ganti dengan batas atas 4 dikurang R pangkat 2, lalu diganti dengan batas bawahnya 0. Nah, sekarang batas atasnya Z-nya diganti dengan 4 dikurang R pangkat 2. Berarti 4 dikali dengan R, hasilnya adalah 4R. R dikali dengan min R pangkat 2. Jadi kalau perkalian dalam perpangkatan, kalau sama, maksudnya sama di sini, R sama R, ya, atau M sama M, berarti pangkatnya dijumlahkan. Di sini R sini pangkat 1. Saya ulangin, R di sini pangkat 1, jadi 1 ditambah dengan 2, hasilnya adalah min R pangkat 3. Paham sampai sini? Paham. Saya ulangin ya. Ini kan variabel Z-nya kita ganti dengan batas atas sama batas bawah. Kita kerjakan dulu batas atasnya. Ya, maka R dikali dengan 4, hasilnya adalah 4R, lalu R dikali dengan min R pangkat 2. Ini kan sama hurufnya. Kalau dalam perpangkatan, kalau sama dia bilangannya, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini R di sini pangkat 1, sedangkan di sini R-nya pangkat 2. Berarti kan kalau sama dijumlahkan pangkatnya 1 ditambah dengan 2, maka di sini R pangkat 3, ya. Waalaikumsalam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, ini integral lipat 3 dalam koordinat bola. Ini. Ya, ini bentuk umumnya. Nah, ini perhatikan contohnya. Ini pi ya, pi pangkat 2 sin theta dp d theta. Ya, ini d theta juga. Lalu jadi pi pangkat 2 sin theta. Ya, di pi berarti yang ada variabel pi-nya ini kita integralkan, maka hasilnya adalah karena pi-nya di sini pangkat 2, jadi sepertiga pi pangkat 3 sin theta. Ini integralnya berarti tetap ya. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Maka ya hasilnya sepertiga
ini dikali dengan batas atas 1 P pangkat 3, hasilnya 1 pangkat 3 berarti 1, jadi sepertiga sin theta. Sepertiganya ini kita pindahkan ke depan ya, tinggallah sin theta. Maka kita integralkan sin theta ini dengan theta yang ada di sini ya. Maka hasilnya adalah 2pi, di mana batas atasnya 2pi, di sini batas bawahnya 0. Maka hasilnya adalah 2pi dikali dengan sin theta ya. Ini kan tetanya nggak ada, yang theta ini. Maka kita tambahkan aja di sini tetanya. Maka kalau kita masukkan batasan atasnya, kalau batasan bawahnya kalau dikalikan 0 semua hasilnya 0 ya kan? Maka nggak usah dimasukkan kalau hasilnya 0, maka batas atasnya aja tinggal 2pi sin theta. Lalu kita masukkan lagi, kita integralkan ini 2pi ini pindahkan ke depan karena konstanta, jadi 2pi per 3 ya. Tinggal sin theta. Maka ini integral dari sin adalah min cos. Ingat ya, integral sin min cos theta. Batas atasnya 2, batas bawah 0. Jadi setiap yang ada tetanya ini kita ganti dengan 2. Maka hasilnya adalah 2pi per 3 dikali dengan 1 kurang cos 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke? Sudah paham sampai sini?